Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok E yang beranggotakan Ilham Agus Wibowo, Muhammad Azril Aditya Putra, Jesse Widodo, Anissa Indah Puspita, dan Muhammad Andriano. Kami akan menjelaskan tentang laporan perancangan geometrik jalan yang sudah kelompok kami lakukan. Yang pertama ada pendahuluan, lalu perencanaan desain, perencanaan drainase, perencanaan rambu dan marka, dan juga penutup. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang yang kami ambil adalah jalan merupakan sarana transportasi darat yang memiliki peranan sangat penting dalam pengembangan suatu wilayah. Dengan berkembangnya suatu wilayah akan meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Pada kondisi tersebut, apabila tidak segera mungkin diantisipasi, dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya permasalahan transportasi, seperti kemacetan, kerusakan jalan, dan sebagainya. Faktor dasar perencanaan geometrik adalah jenis pergerakan, ukuran kendaraan, sifat pengemudi dalam mengendalikan pergerakan kendaraan, dan karakteristik arus lalu lintas. Hal ini menjadi pertimbangan perencanaan untuk menciptakan bentuk dan ukuran jalan, serta ruang gerak perjalanan kendaraan agar sesuai dengan tingkat kenyamanan dan keamanan yang diharapkan. Tujuannya adalah dapat mendesain jalan dengan jarak terpendek dan sedatar mungkin sehingga mudah untuk dilewati, mengetahui cara menentukan trase dan menghitung titik koordinat, mengetahui cara menentukan klasifikasi jalan dan jarak pandang henti berdasarkan kriteria perencanaan geometrik seperti kendaraan rencana, volume lalu lintas, kapasitas jalan, tingkat pelayanan jalan, kecepatan rencana, dan gaya-gaya yang bekerja. Mengetahui cara menentukan dan merancang alinemen horizontal dan vertikal, mengetahui cara membuat diagram super elevasi, mengetahui cara merancang perkerasan jalan, dan mengetahui cara membuat profil melintang dan memanjang jalan. Selanjutnya ada perencanaan desain yang meliputi parameter perencanaan. Untuk perencanaan trase jalan, kami mendapatkan angka titik elevasi tertinggi di angka 93,00 dan titik elevasi terendah di angka 79,00. Dan untuk klasifikasi jalan berdasarkan pemilihan jalan, kami mendapatkan angka rata-rata sebesar 2,10%, di mana jalan tersebut termasuk ke dalam kategori jalan datar. Dan berdasarkan kelas jalan, kami mendapatkan hasil LHR sebesar 9565,55 SMP yang masuk ke dalam golongan jalan kelas 3. Penentuan dimensi jalan berdasarkan tabel, kami mendapatkan angka jalur sepanjang 3,8 meter dan bahu jalan sepanjang 2 meter. Untuk perhitungan kecepatan rencana, kami mendapatkan angka sebesar 70 km per jam. Perhitungan jarak pandang henti, kami mendapatkan angka sebesar 115 meter dan jarak pandang menyiap mendapatkan angka sebesar 450 meter. Untuk perhitungan titik koordinat, kami menggunakan aplikasi AutoCAD dengan hasil sebagai berikut. Itu pula dengan perhitungan sudut tikungan, dengan menggunakan aplikasi AutoCAD, kita mendapatkan sudut titik pertama itu sebesar 160 derajat dan titik kedua sebesar 158 derajat. Untuk perhitungan manual, kita mendapatkan angka yang tidak jauh berbeda. Untuk perhitungan lengkung tikungan, yang pertama kita mendapatkan jari-jari minimum sebesar 157 meter dan tikungan pertama dapat dilihat sebagai berikut untuk hasil perhitungannya. Dan berikut hasil perhitungan tikungan kedua. Untuk gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya pemeriksaan pelebaran perkerasan. Yang pertama itu perhitungan pelebaran pada tikungan. Dapat dilihat di tikungan pertama, kita mendapatkan hasil lebar badan jalan lebih kecil daripada lebar total jalan, sehingga kita tidak perlu menambahkan lebar pada tikungan P. Dan untuk tikungan kedua, kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu lebar badan jalan lebih kecil daripada lebar total jalan, sehingga kita tidak perlu menambahkan lebar di tikungan P1. Selanjutnya itu perhitungan kebebasan samping pada tikungan. Untuk tikungan pertama, kita mendapatkan kebebasan samping sebesar 9,78 meter, dan di tikungan kedua, kita mendapatkan kebebasan sebesar 5,18 meter. Untuk diagram superelevasi, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Diagram superelevasi tikungan P1 tipe S strip S dapat dilihat pada layar presentasi yang ditampilkan. Dan untuk diagram superelevasi tikungan kedua tipe S strip C strip S dapat dilihat sebagai berikut. Perencanaan lengkungan. Dikarenakan pada tabel tidak terdapat informasi rencana 70 km per jam, maka kita menghitungnya dengan interpolasi dengan hasil landai maksimum sebesar 4,5%. Selanjutnya perencanaan lengkungan. Yang pertama itu perhitungan lengkung vertikal cekung P1. Untuk landaian kita berada di angka 17,2% dan JPH di angka 34 meter. Dan untuk perhitungan LV yang sudah berdasarkan dengan syarat keamanan, syarat keluasan bentuk, dan juga syarat drainase, kita mengambil angka 42 meter. Dan untuk titik elevasi PLV berada di angka 78,56 meter, dan titik elevasi antara PLV dan PPV sebesar 96,27 meter, titik elevasi PPV sebesar 85,003 meter, dan titik elevasi antara PPV dan PTV sebesar 85,291 meter dan titik elevasi PTV sebesar 86,032 meter. Untuk
Untuk gambarnya dapat dilihat pada layar yang sudah ditampilkan. Selanjutnya itu perhitungan lengkung vertikal cekung P2. Untuk landaian kita berada di angka 19,12% dan JPH di angka 60 meter. Sesuai dengan yang sebelumnya, yaitu berdasarkan syarat keamanan, syarat keluasan bentuk, dan juga syarat drainase, kita mengambil LV terpanjang yakni 50,8 meter. Dan untuk titik elevasi PLV kita berada di angka 86,08 meter, 068 meter, dan titik elevasi antara PLV dan PPV sebesar 87,285 meter, titik elevasi PPV sebesar 89,0038 meter, dan titik elevasi antara PPV dan PTV sebesar 91,2246 meter, dan titik elevasi PTV sebesar 93,9472 meter. Untuk gambar dapat dilihat sebagai berikut. Penentuan elevasi kerengkungan as jalan. Pada penentuan elevasi kerengkungan as jalan, perhitungan dilakukan setiap jarak 5 meter hingga setengah dari jarak LV, sehingga kami dapatkan hasil sebagai berikut. Lengkung P1 memiliki LV 42 meter dengan elevasi as jalan sebagai berikut. Lalu lengkung P2 memiliki LV 50,8 meter dengan hasil perhitungan elevasi as jalan sebagai berikut. Berikut adalah penomoran jalan dan potongan memanjang jalan. Total kami memiliki 20 stasiun. Pada kontur jalan yang dikerjakan memiliki medan jalan yang menanjak cukup tinggi, sehingga untuk keamanan pengguna jalan kami timbun kekurangan tanah pada daerah yang diarsir merah dan kami gali pada daerah yang diarsir hijau. Kami menghitung galian dan timbunan dengan mengkalikan luas dengan lebar jalan, dan luas didapatkan oleh penghitungan oleh software AutoCAD. Sehingga didapatkan angka 11.646 meter kubik dan 11.156 meter kubik untuk timbunan. Lalu didapatkan selisih galian dan timbunan sebanyak 489,6 meter kubik. Dari hasil perhitungan di atas, volume galian tanah lebih banyak dibandingkan dengan volume timbunan. Maka kami simpulkan dalam perancangan jalan ini tidak diperlukan pembelian tanah untuk menimbun, karena tanah yang berasal dari galian sudah mencukupi trase jalan. Berikut adalah profil memanjang finishing ground. Penampang melintang jalan adalah potongan melintang yang tegak lurus terhadap sumbu jalan, yang memperlihatkan isi dan bagian-bagian jalan. Penampang melintang jalan yang sudah didesain berdasarkan parameter rencana geometrik jalan sudah sesuai dengan klasifikasi jalan serta kebutuhan lalu lintas yang bersangkutan. Berikut adalah potongan melintang jalan yang sudah direncanakan. Lalu pada potongan melintang jalan ini, kami mendesain agar jalur lalu lintas memiliki faktor kenyamanan untuk pengendara, sehingga diberikan lebar jalur lalu lintas 3,75 meter, dan diperlukannya ada trotoar untuk pejalan kaki sebesar 1,5 meter. Dari hasil-hasil di atas didapatkan data-data untuk mendesain trase jalan. Plan and profile jalan ini berdasarkan perhitungan dari atas. Stationing, tipe lengkung horizontal jalan, potongan melintang jalan, dan lain-lain berikut hasil. Selanjutnya beralih ke perencanaan drainase. Perencanaan drainase sendiri mencangkup analisis hidrologi, perhitungan dimensi dan debit drainase jalan, alinemen vertikal drainase, dan yang terakhir potongan tipikal drainase. Kemudian memasuki analisis hidrologi. Nah, dalam analisis hidrologi langkah pertama adalah menganalisis curah hujan kawasan, yaitu mencari curah hujan harian maksimum untuk 1 bulan dalam 1 tahun pada setiap satu stasiun hujan. Nah, analisis curah hujan bisa dicari dengan rumus berikut. Kemudian di sebelah kanan ada tabel rekapitulasi curah hujan maksimum harian rata-rata dari tahun 2005 hingga tahun 2015. Kemudian memasuki analisis curah hujan kawasan. Nah, di bawah ini merupakan hasil perhitungan parameter statistik. Pada tabel pertama, yaitu perhitungan parameter statistik curah hujan dengan distribusi normal dan gumbel. Yang tabel kedua, perhitungan parameter statistik menggunakan log normal and log Pearson 3. Nah, yang terakhir adalah rekapitulasi hasil analisis frekuensi. Dari keempat jenis sebaran, yang memenuhi hanya sebaran menggunakan cara log Pearson tipe 3.
Nah, langkah selanjutnya adalah curah hujan rencana. Periode ulang curah hujan rencana yang dicari adalah 2 tahun, 5 tahun, 10, 25, 50, dan yang terakhir 100 tahun. Oleh karena itu, untuk perhitungan curah hujan rencana digunakan cara sebagai berikut. Nah, ini merupakan rumusnya. Log XR sama dengan log dalam kurung 21,04 dibagi 15. Didapatkan hasil sebesar 1,943. Kemudian standar deviasinya 0,06. KT itu adalah faktor frekuensi ditentukan berdasarkan tabel 2.6. Lanjut ke perhitungannya, dan bisa dilihat di sebelah kanan yaitu ada tabel perhitungan curah hujan kawasan R24. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung waktu konsentrasi. Untuk mengetahui waktu konsentrasi hujan atau TC diperlukan data berupa kemiringan daerah lintasan air dan panjang daerah lintasan air. Nah, di bawah ini merupakan rumusnya, di mana TC merupakan waktu konsentrasi, T1 waktu inlet, T2 waktu aliran, LO jarak dari titik terjauh ke fasilitas drainase, L panjang saluran, ND koefisien hambatan, S kemiringan daerah pengaliran, dan yang terakhir V, yaitu kecepatan air rata-rata selokan. Nah, di sebelah kanan merupakan angka-angka yang diketahui lalu dimasukkan ke dalam rumus dan bisa didapatkan hasil TC sebesar 14,76 menit atau 0,24 dalam jam. Selanjutnya adalah intensitas hujan rencana. Dalam mencari intensitas hujan rencana, kami menggunakan metode dari Dr. Monobe. Nah, berikut merupakan rumusnya, di mana I merupakan intensitas curah hujan, R24 maksudnya adalah curah hujan maksimum dalam 24 jam, dan T adalah lama curah hujan. Nah, berikut ini adalah hasil perhitungan intensitas curah hujan periode ulang 50 tahun, yakni 10 tahun lebih besar dibandingkan dengan perhitungan umur jalan 40 tahun. Kemudian dihitung dan mendapatkan intensitas curah hujan sebesar 94 mm per jam. Kemudian ke langkah kedua yaitu perhitungan dimensi dan debit drainase jalan. Perhitungan dimensi dan debit saluran tepi. Saluran yang direncanakan memakai jenis material lempung padat dengan kecepatan aliran air yang diizinkan yaitu 1,1 meter per detik. Itu bisa dilihat dari tabel 4.7. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan FD sebesar 0,154 meter kuadrat, di mana FM merupakan luas penambang ekonomis dan FD sendiri adalah luas penambang berdasarkan pada debit air yang ada. Di sebelah kanan bisa dilihat perhitungan saluran samping berbentuk trapesium. Dari perhitungan ini didapatkan FD sendiri yang tadi sudah disebutkan 0,154 meter kuadrat, D sebesar 0,290 meter, B 0,240 meter, dan W 0,346 meter. Langkah selanjutnya, perhitungan dimensi dan debit saluran tepi, yaitu saluran dari tanah lurus teratur dalam kondisi baik. Pada tabel di bawah ini nilainya N sama dengan 0,020. Dapat dilihat pada tabel harga koefisien kekerasan dinding menurut Manning. Nah, di sebelah kanan ada perhitungan P sama dengan 1,060, kemudian R 0,145, I atau kemiringan yang diizinkan itu 0,00629 atau 0,6%. Di mana keterangan pada slide sebelumnya dan slide ini B sama dengan lebar saluran, kemudian D dalam saluran yang tergenang air, M perbandingan kemiringan talut, R jari-jari hidrolis, dan W tinggi jagaan saluran samping. Nah, langkah yang ketiga adalah alignment vertikal drainase. Pada slide ini bisa dilihat gambar potongan memanjang drainase. Kemudian ada potongan tipikal drainase. Nah, ini memperlihatkan komponen-komponen dari bagian jalan yang sudah ditambahkan selokan samping dan gorong-gorong. Dapat dilihat pada gambar 4.5, yaitu potongan bintang jalan dan drainase jalan. Di sampingnya ada gambar detail selokan samping dan di bawahnya gambar detail gorong-gorong. Selanjutnya, perencanaan rambu dan marka. Perencanaan rambu terdapat jarak penempatan. Yang pertama, rambu sebelah kiri. Jarak penempatan antar rambu dengan bagian tepi paling luar bahu jalan minimal 0,6 meter. Yang kedua, rambu sebelah kanan. Rambu yang dipasang pada median jalan ditempati jarak 0,3 meter dari bagian paling luar pemisah jalan.
Lalu ada tinggi rambu. Yang pertama, ketinggian penempatan rambu di sisi jalan adalah 1,75 sampai 2,65 meter diukur dari permukaan jalan sampai sisi daun rambu bagian bawah. Yang kedua, ketinggian penempatan rambu di lokasi fasilitas pejalan kaki adalah 2,65 meter diukur dari permukaan fasilitas pejalan kaki sampai sisi daun rambu bagian bawah. Yang ketiga, rambu peringatan ditempatkan pada ketinggian khusus yaitu 1,2 meter diukur dari permukaan jalan sampai sisi rambu bagian bawah. Yang keempat, ketinggian penempatan rambu di atas daerah manfaat jalan minimum 5 meter diukur dari permukaan jalan sampai sisi daun rambu bagian bawah. Selanjutnya ada posisi rambu, di mana pemasangan posisi rambu di kondisi jalan yang lurus dan melengkung ke kiri digeser 3 derajat searah jarum jam dengan posisi tegak lurus sumbu jalan. Lalu pemasangan posisi rambu di posisi jalan yang melengkung ke kanan tegak lurus terhadap sumbu jalan. Selanjutnya pemasangan posisi rambu petunjuk sejajar dengan sumbu jalan dan pemasangan posisi rambu jalan pada awal pemisah jalan dan di atas daerah manfaat jalan pada jalan satu arah tegak lurus terhadap sumbu jalan dan ditempatkan di tengah dari lebar median. Lalu ada jenis-jenis rambu. Yang pertama, rambu peringatan, di mana penempatan rambu peringatan ini dapat dilihat dari kecepatan rencana dan jarak minimumnya. Untuk ukuran rambu peringatan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. Yang kedua, rambu larangan. Penempatan rambu larangan ini adalah 15 meter dari rambu ke rambu lainnya, dan ukuran rambu larangan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. Yang ketiga, rambu perintah. Terdapat 4 tempat penempatan rambu perintah, di mana penempatan rambu perintah pada awal bagian jalan dimulainya perintah, rambu perintah pada sisi seberang jalan dari arah lalu lintas datang, rambu perintah di sisi jalan pada bagian awal lajur atau jalan yang wajib dilewati, rambu perintah di sisi jalan pada batas akhir berlakunya rambu perintah, seperti pada gambar berikut. Untuk ukuran rambu perintah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. Yang keempat, rambu petunjuk, di mana rambu petunjuk ditempatkan di sisi jalan, pemisah jalan atau di atas daerah manfaat jalan sebelum tempat daerah atau lokasi yang ditunjuk dengan jarak maksimum 50 meter dan apabila diperlukan, penempatan rambu dapat diulang dengan jarak minimum 250 meter. Untuk ukuran rambu petunjuk dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. Selanjutnya ada perencanaan marka. Terdapat jenis-jenis marka. Yang pertama, marka membujur. Dibagi lagi, yaitu ada marka membujur garis utuh, marka membujur garis putus-putus, dan marka membujur garis ganda. Selanjutnya ada perencanaan rambu dan marka pada trase jalan. Perencanaan rambu pada trase jalan terdapat 4 perencanaan, yaitu yang pertama perencanaan rambu peringatan. Posisinya yaitu pada peringatan tikungan berjarak 10 meter dari rambu satu ke rambu lainnya. Posisi penempatan rambu dimulai dari stasioning 0 plus 150 hingga 0 plus 300 di kiri dan kanan tikungan P1 dan pada stasioning 0 plus 450 hingga 0 plus 550 di kiri dan kanan tikungan P2. Yang kedua, perencanaan lampu larangan, di mana posisi penempatan rambu ini berada pada stasioning 0 plus 0 sampai stasioning 0 plus 815,89 dengan jarak 100 meter dan dari rambu satu ke rambu lainnya di sisi kiri dan kanan jalan. Yang ketiga, ada perencanaan rambu petunjuk, di mana perencanaan rambu petunjuk pada trase jalan ini digunakan rambu petunjuk jurusan. Posisi penempatan rambu berada dari stasioning 0 plus 0 sampai stasioning 0 plus 815,89 dengan jarak 500 meter dari rambu satu ke rambu lainnya di sisi kiri dan kanan jalan. Yang keempat, perencanaan rambu perintah. Perencanaan rambu perintah yang digunakan yaitu rambu perintah batas maksimum kecepatan, di mana kecepatan rencana adalah 70 km per jam sehingga kecepatan maksimumnya adalah 70 km per jam. Penempatan rambu ini berada dari stasioning 0 plus 0 sampai stasioning 0 plus 815,89 dengan jarak 75 meter dari sumbu 1 ke rambu lainnya di sisi kiri dan kanan jalan. Selanjutnya ada perencanaan marka pada trase jalan, di mana marka pada trase jalan ini direncanakan adalah garis median dan bahu jalan. Garis median pada trase jalan yang dipilih adalah median jalan garis putus-putus dan garis utuh. Median garis utuh berlaku sepanjang tikungan P1 dan P2 dan bagian lurus menggunakan garis median putus-putus. Garis median putus-putus sudah disesuaikan dengan kecepatan rencana pada trase jalan, yaitu 70 km per jam. 6. Kesimpulan dan saran. Dari hasil perencanaan geometrik jalan yang sudah dibahas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Dilakukannya dengan penentuan titik koordinat pada perencanaan trase jalan dari titik E ke titik K. Titik koordinator yang dilewati dengan trase jalan adalah sebagai berikut. 2. Perencanaan jalan
dibuat dengan spesifikasi jalan arteri kelas 1 dengan kecepatan rencana 75 km per jam dan lebar perkiraan 2x3 75 meter dengan 2 tikungan. Tikungannya itu sebagai berikut juga. 3 tikungan P1 dan P2 alinemen vertikal didapat keberhasilan jarak pandang yang masih di bawah acuan. Volume galian tersebut sebesar 11.646,3 meter per kubik. Volume timbunannya itu 11.156,7 meter per kubik dan selisih galian dari timbunan sebesar 489,6 meter per kubik. 5. Pada perencanaan drainase jalan didapat debit banjir sebesar 0,170 meter diameter selokan bentuk traversin dengan tinggi 0,75 meter dan lebar 1 meter dan gorong-gorongnya itu 0,7 meter. 6 itu rambu-rambu bisa dibaca sendiri. 7. Maka ada 2 trase jalan yaitu median jalan putus-putus dan median garis utuh. Median jalan putus-putus buat P1 dan P2 dan median jalan utuh buat jalan lurus. Sarannya itu ialah acuan yang dipakai menggunakan paduan Dinas Pekerjaan Umum. 2. Saat merencanakan jalan sebaiknya perkerasan dan jenis tanahnya sudah diketahui. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.